Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dan koordinator serta sekretaris program studi serta Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih telah bergabung di Zoom meeting dalam acara Connect Session Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga pada sesi program studi Magister Administrasi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Perkenalkan, saya Bella Rosita yang akan memandu acara pada sore hari ini. Hmm, Sebelum memulai acara pada sore hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan untuk memutarkan video. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, selanjutnya yaitu memasuki acara inti pemaparan program studi S2 AKK yang akan dipaparkan oleh Ada sambutan dari Bu Dekan. siap. Mohon maaf. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Salangga kepada Profesor Dr. Ratna Dwi Wulandari SKM MKes, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Bella. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. semuanya dalam kondisi sehat ya. Sore-sore kita ketemu melalui Zoom. Oke, ya. Hadir di sini ada pengelola dari Prodi S2 AKK ya. Kemudian juga tim unit sistem informasi dan kehumasan FKM. Ya, tim musik yang dari pagi sudah mengawal kegiatan ini. Terima kasih. Dan juga Bapak Ibu, Mbak Mas, calon mahasiswa S2. Selamat datang, selamat bergabung di Zoom ini. Ya, semoga Zoom ini bukan yang pertama dan terakhir bagi para audien di sini gitu ya. Karena nanti harapannya setelah mengikuti Zoom ini kemudian berbondong-bondong untuk mendaftar di S2 di kita sehingga kita nanti akan sering Zoom berikutnya setelah jadi mahasiswa. Nah, harapannya seperti itu ya. Oke. Ya. eh ini audiennya cukup lumayan lah ya. Ada ada sekitar 10 mungkin yang sebagai calon mahasiswanya ya. Oke.
Oke, eh, Mbak Mas, Bapak Ibu, karena saya belum tahu berapa usianya, apakah masih fresh graduate atau sudah pada bekerja gitu ya. Tapi pada intinya, apapun status Bapak Ibu, mau sudah bekerja, mau fresh graduate, pendidikan jenjang S2 itu adalah sebuah kebutuhan ya. Bagi yang sudah bekerja tentunya jika hanya berhenti di jenjang S1 akan banyak peluang-peluang karir yang mungkin akan terlewatkan. Demikian juga bagi adik-adik yang lulusan S1 fresh graduate. Peluang kerja itu akan lebih banyak jika kita sudah menambah kompetensi kita bukan hanya dari jenjang S1 tapi juga sampai ke jenjang S2. Kalau zaman saya dulu mungkin sekolah S2 itu isinya sudah senior-senior gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang dari pengamatan saya antara yang bekerja dengan yang fresh graduate rasa-rasanya lebih banyak yang fresh graduate. Ya, kenapa? Karena tuntutan zaman memang sudah demikian gitu ya. Nah, oleh karena itulah forum-forum seperti ini menurut saya akan sangat penting untuk kita hadirkan agar kami dari fakultas bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada para calon pendaftar sehingga nanti ketika para pendaftar ini memutuskan untuk mengambil jenjang S2 itu sudah didasarkan pada keputusan yang penuh pertimbangan karena sudah tahu apa keunggulan dari setiap program studi. Apa apa saja peluang yang ada di dalamnya dan apa yang harus dipersiapkan ketika nanti sampai pada keputusan akan mengikuti proses seleksi untuk masuk jenjang S2 ini. Sebenarnya kalau untuk proses seleksi tidak terlalu sulit gitu ya, tapi kan tetap ada berkas-berkas yang harus disiapkan. Di antaranya ada tulisan ya, paling tidak yang menggambarkan rencana penelitian. Kemudian juga perlu belajar juga terkait dengan kalau yang mengikuti jalur tes ya, tes potensi akademik, tes bahasa Inggris. Nah, tetapi yakinlah bahwa kedua jenis tes ini tidak terlalu berat untuk dilalui bagi calon pendaftar ya. Yang penting untuk digali betul pada sesi ini adalah nanti silahkan ditanyakan sebanyak-banyaknya kepada para pengelola ya. Bagaimana situasi perkuliahan di prodi ini nantinya supaya Bapak Ibu bisa lebih siap nantinya ketika akan memasuki jenjang pendidikan S2 ini. Oke, jadi manfaatkan forum ini sebaik-baiknya, tanyakan seluas-luasnya, dan pihak prodi akan memberikan penjelasan dengan baik sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Tentunya kami berharap forum ini akan bisa meningkatkan ya ketertarikan adik-adik semuanya, Bapak Ibu semuanya untuk bergabung di keluarga besar S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Bella. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ratna untuk sambutannya. Kemudian memasuki acara inti yaitu pemaparan program studi S2 AKK yang akan dipaparkan oleh Sekretaris Program Studi S2 AKK kepada Bu Nur Atika. Kami persilahkan. Selamat sore, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas? Sampur terdengar Ibu. Iya, baik. Eh, izin saya mulai ya, Bapak Ibu dan teman-teman yang telah hadir di Zoom hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih sebelumnya atas kehadirannya dan kesediaannya untuk menunggu dimulainya sesi ini.
Perkenalkan sebelumnya saya Sekprodi S2 AKK dan dalam hal ini mohon maaf sebelumnya karena saya sedang ada di luar kota dan mungkin internet juga kurang stabil. Mohon maaf jika eh, ada kendala internet nantinya dan mohon mungkin saya bisa dikasih tanda atau diberitahu ya jika memang suaranya tidak terdengar dengan jelas. Baik, Mbak siapa yang moderator? Mbak Mutia ya, operator. Mohon izin untuk di next. Ya, sebelumnya di sini juga hadir Bu Ernawati ya, selaku KPS atau Ketua Program Studi. Nah, ini berikut adalah personil dari Departemen AKK. Jadi S2 AKK ini di bawah Departemen AKK, di mana untuk Departemen AKK itu sendiri terdiri dari beberapa dosen. Kita sudah memiliki 4 profesor di dalamnya, kemudian sekian jumlah doktor dan dosen bergelar magister. Tentu dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, kita juga dibantu oleh tim admin kita. Next. Ya, ini adalah personil dari Departemen AKK atau Administrasi Kebijakan Kesehatan. Eh, di sini ada Prof. Nyoman, kemudian ada Prof. Tini, Prof. Ratna atau Bu Dekan kita yang terima kasih Prof. Ratna sudah memberikan sambutan di sore ini. Kemudian Bu Ernawati selaku KPS, kemudian Bapak Jazuli, Pak Setia Haksama, Bu Inge, Pak Tito, Pak Ilham, Bu Nuzulul, serta saya sendiri dengan ekspertis yang berbeda-beda, namun masih dalam skop atau kerangka administrasi kebijakan kesehatan. Next. Ya, ini adalah dasar pendirian dari S2 AKK mengacu pada SK Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 388 di tahun 1999. Next. Ini adalah visi kami, yakni menjadi lembaga pendidikan magister bidang administrasi dan kebijakan kesehatan terkemuka untuk menghasilkan lulusan yang profesional, tanggap terhadap perkembangan iptek, dan berjiwa leadership. Kemudian dari visi tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa misi, yakni diantaranya melaksanakan pendidikan secara profesional, melaksanakan dan memfasilitasi penelitian, mengembangkan dan memperkuat networking, serta menerapkan metode residensi, magang, dan benchmarking dalam upaya peningkatan pemahaman dan profesionalisme dosen dan peserta didik dalam pengelolaan pelayanan kesehatan. Next. Untuk profil lulusan S2 AKK, kita ada 5 profil. Yang pertama adalah sebagai leader atau pemimpin, kemudian yang kedua sebagai manajer, yang ketiga sebagai akademisi, kemudian juga sebagai peneliti, dan yang terakhir sebagai konsultan. Next. Nah, ini adalah beberapa capaian pembelajaran yang ingin dicapai untuk lulusan S2 AKK. Yang pertama adalah menguasai konsep berpikir sistem kesehatan atau sistem thinking, kemudian menguasai pengetahuan dan konsep organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan, menguasai pengetahuan, konsep dan analisis kebijakan, serta menguasai pengetahuan dan konsep pengelolaan dan pengembangan kualitas pelayanan kesehatan. Next slide. Oke, nah di S2 AKK itu sendiri terdapat 4 macam minat gitu ya, minat studi. Di mana minat studi yang kita miliki, yang pertama ada minat studi manajemen administrasi rumah sakit atau yang kita singkat ARS. Kemudian yang kedua ada manajemen pelayanan kesehatan atau MPK, ada manajemen kesehatan atau MK, lalu manajemen pemasaran dan keuangan pelayanan kesehatan. Nah, perbedaannya pada manajemen administrasi rumah sakit, tentu konteksnya lebih ke rumah sakitan gitu ya. Bagaimana organisasi dan manajemen rumah sakit agar bisa berjalan efektif dan efisien.
Kemudian kalau yang manajemen pelayanan kesehatan, ini lebih ke organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan publik dan birokrasi. Jadi kalau yang ARS tadi rumah sakit, kalau yang MPK itu lebih ke organisasi publik dan birokrasi ya. Kemudian ada minat studi manajemen kesehatan, di mana kalau minat studi ini lebih ke mengkaji dan mendiseminasikan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi di bidang administrasi dan kebijakan kesehatan. Dan yang terakhir, minat studi manajemen pemasaran dan keuangan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, lulusan diharapkan mampu mengembangkan keuangan dan pemasaran pada organisasi kesehatan secara efektif dan efisien. Next slide. Oke, untuk manajemen kesehatan itu sendiri, fokusnya murni pada bidang akademik yang mempelajari ilmu AKK. Jadi minat ketiga tadi yang saya sebutkan, manajemen kesehatan atau MK, itu memang fokusnya lebih ke akademik gitu ya. Jadi 70% akademik atau mempelajari teori, dan sisanya 30% praktek. Di mana ruang lingkup penelitiannya yakni terkait akademik keilmuan di bidang kesehatan. Next. Nah, sedangkan kalau yang minat administrasi rumah sakit atau ARS, fokusnya pada pendidikan akademik profesional, jadi tidak murni akademis gitu ya, tidak murni penekannya pada teoritis saja, sehingga keterampilan dan penguasaan lapangan lebih banyak bebannya. Komposisinya di sini akademiknya 40%, kemudian justru lebih banyak praktiknya, yakni sebanyak 60%. Ruang lingkup penelitiannya biasanya berupa bagaimana lulusan bisa membuat problem solving khususnya untuk konteks rumah sakit. Next slide. Maaf, ini saya suaranya agak kenceng karena lagi hujan ya, takutnya agak kedengeran. Oke, kemudian yang ketiga ada minat manajemen pelayanan kesehatan. Di sini fokusnya lebih ke mempelajari kebijakan dan analisis kesehatan secara langsung pada sistem kesehatan nasional, provinsi, kabupaten, atau kota, bahkan internasional. Tadi yang saya sampaikan ya, kalau bedanya dengan ARS, kalau ARS tadi lebih ke rumah sakit, kalau yang manajemen pelayanan kesehatan ini lebih ke institusi publik atau birokrasi. Biasanya orang-orang dinas kesehatan, misalkan ya, kemudian puskesmas, itu banyak yang mengambil minat ini. Komposisinya akademik 40%, kemudian praktek 60%. Ruang lingkup penelitiannya meliputi problem solving di organisasi kesehatan, di luar rumah sakit, dan birokrasi kesehatan secara umum. Next slide. Oke, nah yang terakhir ada manajemen pemasaran dan keuangan pelayanan kesehatan. Kalau yang ini fokusnya khusus untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang pemasaran dan pengelolaan keuangan di pelayanan kesehatan. Jadi fokusnya itu spesifik ke pemasaran dan keuangan ya. Dan untuk komposisi akademiknya 40%, praktek 60%, dengan ruang lingkup penelitian lebih ke aspek pemasaran serta keuangan di institusi kesehatan dan juga non-kesehatan. Next slide. Oke, nah ini adalah beberapa kegiatan kunjungan kaji banding ke prodi kami. Jadi kalau di sini artinya prodi kami yang dikunjungi oleh instansi lain untuk belajar dari prodi kami gitu ya. Jadi kami membagikan lesson learn, kami membagikan praktik baik terkait pengelolaan prodi S2 AKK. Di antaranya ada FK Jenderal Ahmad Yani Bandung, kemudian ada FKM Unhas, lalu ada FK Unan di Padang, ada Universitas Esa Unggul, kemudian ada Prodi Mars Universitas Magareski Makassar, serta University Teknologi Mara Malaysia. Next. Ya, ini adalah beberapa kegiatan ekstrakurikuler kami gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika diterima S2 AKK, salah satu yang harus Bapak Ibu ikuti adalah kegiatan outbound gitu ya. Jadi outbound untuk mahasiswa baru S2 AKK itu sifatnya wajib. Biasanya kita akan menginap di luar kota
Kemudian di situ teman-teman akan dibekali dengan persiapan-persiapan untuk kuliah terkait disiplin, teamwork, dan lain-lain, serta dalam rangka membangun keakraban antar angkatan gitu, kemudian juga membangun keakraban dengan para dosen. Next slide. Oke, nah ini juga beberapa kegiatan non-akademik atau di luar kelas. Next. Ya, ini juga beberapa kegiatan benchmarking yang kami lakukan ke luar negeri. Salah satunya misalkan ini di Taiwan gitu ya. Kemudian juga ke Malaysia dan lain-lain. Next. Oke, nah kami juga aktif terlibat dalam beberapa konferensi. Bahkan untuk S2 AKK sendiri itu memiliki konferensi yang kami organize dan handle sendiri, yakni namanya ICOHAP, International Conference on Health Administration and Policy. Jadi ini adalah annual conference internasional yang mengundang berbagai pakar baik di level nasional maupun internasional dengan topik-topik kekinian terkait dengan AKK. Di mana di sini mahasiswa tentunya juga dilibatkan dalam prosesnya, termasuk nanti mahasiswa juga tentu belajar ya dari konferensi ini. Next. Ya, ini juga beberapa kegiatan yang kami lakukan dengan mahasiswa. Next. Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang perlu diperhatikan ya, bahwa ada 3 gelombang penerimaan mahasiswa baru di tahun akademik 2026-2027 ini. Kebetulan ini sudah lewat gelombang 1 dan gelombang 2, namun masih ada pendaftaran untuk gelombang 3, Bapak Ibu, di mana untuk gelombang 3 ini deadline-nya adalah 13 Juli 2026, ditutup tepatnya pada pukul 19 WIB gitu ya. Nah, nanti untuk gelombang 3 ini ujiannya berupa ujian TPA, bahasa Inggris, serta wawancara pada tanggal 18 Juli. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan pengumuman hasil seleksinya di tanggal 21 Juli 2026. Terkait dengan informasi pendaftaran lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa scan barcode tersebut karena untuk seleksi ini terpusat di satu tempat gitu ya, satu unit yakni PPMB. Jadi semua program studi itu satu pintu gitu ya untuk seleksinya. Next. Ya, ini adalah beberapa jalur tes untuk program magister, termasuk untuk magister S2 AKK. Yang pertama ada tes tulis, di mana di sini materi tesnya adalah TPA dan bahasa Inggris, dilaksanakan secara daring atau online. Kemudian yang kedua ada non-tes tulis, yakni bisa TPA dan TOEFL ya. Ini persyaratannya kalau TOEFL harus sama dengan atau lebih dari 450, TPA-nya harus sama dengan atau lebih dari 475. Kemudian juga bisa melalui jalur prestasi gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memiliki eh, sertifikat bahasa Inggris yang memadai, mungkin Bapak Ibu juga bisa melalui jalur lain seperti jalur prestasi. Apa yang dimaksud jalur prestasi? Jalur ini adalah bagi mereka lulusan terbaik Universitas Airlangga yang mempunyai IPK minimal 3,51 selama 3 tahun terakhir. Dibuktikan dari transkrip nilai yang ada. Kemudian bisa juga berupa pimpinan dalam perusahaan atau instansi. Jadi kalau Bapak Ibu adalah kepala bagian contohnya ya, kemudian kepala cabang, manajer, direktur, komisaris, wakil dekan, dekan, rektor, atau linier dengan program studi yang dipilih, maka Bapak Ibu juga bisa mendaftar untuk jalur prestasi. Hal ini dibuktikan dengan apa? Dengan surat keterangan dari perusahaan atau instansi tempat Bapak Ibu bekerja. Lalu alternatif ketiganya adalah mempunyai penghargaan atas kontribusi Bapak Ibu pada pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. Nah, ini tentunya dibuktikan dengan piagam atau sertifikat. Kemudian jalur non-tes tulis lainnya adalah melalui portofolio. Yakni misalkan Bapak Ibu adalah praktisi atau staf ahli atau konsultan, di mana kepakaran Bapak Ibu sesuai dengan program studi yang dipilih. Nah, ini juga buktinya berupa surat keterangan
Atau Bapak Ibu misalkan mempunyai karya tulis ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional minimal terakreditasi Sinta 3 atau diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi selama 3 tahun terakhir. Nanti buktinya Bapak Ibu bisa attach full text PDF dari karya yang Bapak Ibu sudah publikasikan. Next. Ya, ini ada sedikit testimoni dari salah satu alumni kami. Mungkin kita bisa simak bersama. Mohon bantuannya, Mbak Mutia. Ya, terima kasih. Halo, saya Dr. Sapta, alumni S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga Angkatan 2023. Saya telah membuktikan bahwa anggapan kuliah S2 selalu lulus lama tidak sepenuhnya benar. Dengan sistem pembelajaran yang terarah, dukungan dosen yang luar biasa, serta semangat untuk terus berkembang, saya dapat menyelesaikan studi dalam waktu 2 tahun dan menjadi salah satu lulusan tercepat di angkatan saya. Selama menempuh pendidikan di S2 AKK UNER, saya tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga banyak pengalaman berharga. Saya berkesempatan menjadi kontestan Erlangga Mencari Bintang Season 1 dan menjadi 10 penampil terbaik mewakili S2 AKK. Saya juga mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat di Penang, Malaysia, dan merasakan pengalaman luar negeri dengan dukungan universitas. Selain itu, saya juga berkesempatan menjadi panitia sekaligus MC pada acara The Sixth International Conference of Health Administration and Policy tahun 2024. Semua pengalaman ini membuktikan bahwa kuliah di S2 AKK FKM UNER bukan hanya tentang meraih gelar, tetapi juga bertumbuh, memperluas jejaring, dan membuka peluang masa depan. Jadi, jika Anda ingin melanjutkan studi di tempat yang berkualitas, penuh pengalaman, dan mendukung lulus tepat waktu, ayo bergabung di S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Surabaya. Masa depan hebat dimulai dari sini. Halo, saya Dr. Sapta, alumni S2 Administrasi dan Kebijakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Mutia. Mungkin ini ada satu lagi ya, sekalian ya. Silakan diputar. Nama saya Dian Kartikasari. Saya alumni S2 AKK FKM UNER Angkatan 2023. Jujur ya, saat mau kuliah S2 AKK dulu, saya sempat berpikir bahwa kuliah S2 AKK itu bakal lama, susah, dan berat banget. Apalagi saat itu saya seorang pekerja, ibu dari 2 orang anak, dan saya harus membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, ataupun kuliah. Tapi ternyata kuliah di AKK ini memberi saya pengalaman, kesempatan, relasi, dan didukung oleh dosen-dosen yang luar biasa dan teman-teman seperjuangan yang sangat menguatkan. Dan alhamdulillahnya saya bisa membuktikan saya bisa lulus tepat waktu dalam waktu 2 tahun dan menjadi lulusan terbaik. Percaya deh, dengan konsistensi dan kerja keras pasti bisa. Kalau saya bisa, kamu juga pasti bisa. Yuk bergabung menjadi keluarga S2 AKK FKM UNER, tempat pencetak lulusan terbaik dan siap bersaing. Ayo buktikan kalian pasti bisa. Ya, baik, terima kasih. Saya Dian Itu tadi testimoni dari 2 alumni kami, Bapak Ibu, teman-teman. Mudah-mudahan semakin menguatkan pilihan teman-teman untuk memilih S2 AKK ya. Jadi 2 alumni tadi adalah 2 alumni yang berprestasi begitu ya, dan bisa menyelesaikan studi tepat waktu di tengah-tengah kesibukan mereka sebagai seorang ibu dan juga punya karir di tempat masing-masing begitu. Dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu semua ketika memilih S2 AKK untuk studi lanjutnya nanti. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan atau yang ingin diklarifikasi, saya kembalikan lagi kepada moderator.
Ya, terima kasih banyak Bu Atika atas pemaparannya. Di sini Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, monggo bisa langsung raise hand atau langsung chat di kolom komentar. Monggo, kami persilahkan. Ya, ada yang bertanya di kolom komentar. Mohon izin ini karena namanya Samsung, saya bacakan langsung, Je. Apakah FKM UNER tidak menerima lulusan D4 promosi kesehatan sebagai syarat yang terlampir untuk mendaftar pasca sarjana AKK? Tidak menerima lulusan diploma 4. Bukankah prodi D4 Promkes itu masih linear dengan kesehatan masyarakat seharusnya, terutama dalam hal ini S2 AKK? Terima kasih. Mohon arahannya. Monggo Bu Nur Atika bisa membantu menjawab. Atau dari Bu Erna, Iya, izin menjawab, tapi saya nggak bisa on cam ya. Je. Oh, mboten Jadi, apa-apa. jadi memang S2 AKK itu belum bisa menerima dari D4 apapun. Begitu. Jadi yang di S2 AKK itu alumni S1. Jadi punya ijazah S1. Begitu. Jadi bukan perkara linear tidak linear. Tadi pertanyaannya kan promkes linear. Jadi kalau S1 promkes bisa kami terima. Begitu. Jadi ini memang aturannya memang seperti itu. Begitu. Ya, terima kasih Bu Erna. Dari pertanyaan yang tadi dari 4, apakah sudah cukup menjawab atau ada perlu yang dikonfirmasi kembali? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Mbak Ami, bagaimana sistem pembelajarannya? Bu Erna atau Bu Nur Atika? Bantu Yang dimaksud sistem pembelajarannya bagaimana ya, saya kurang paham ini. Tapi semoga saya jawab, semoga bisa menjawab. Kalau belum nanti bisa lebih jauh kontak lagi ke kita. Gitu. Jadi mungkin yang dimaksud adalah harinya gitu, kita kuliahnya Kamis siang jam 1 ke atas, Jumat jam 1 ke atas sampai jam 5 ya. Kemudian Sabtu mulai jam 7. Itu mungkin. Kemudian 50% online dan 50% offline. Kemudian ada perkuliahan, ada penugasan seperti itu. Ada kunjungan banding ke institusi, ada juga residensi atau magang di institusi. Seperti itu mungkin. Kalau belum menjawab, mohon ditanyakan apa yang belum dipahami. Terima kasih Mbak Bella. Ya, sami-sami, Bu Erna. Bagaimana Ibu atau Mbak Ami untuk jawaban dari pertanyaannya? Apakah sudah cukup atau perlu dikonfirmasi ulang atau ditanyakan kembali? Kalau dirasa cukup, saya beralih ke pertanyaan dari Ibu atau Mbak Mawar. Apakah dari S1 Biologi Murni dapat masuk di S2 AKK? Bisa, bisa. Kita AKK ini multi entry ya, multi entry. Jadi kita bisa menerima dari banyak disiplin ilmu gitu. Nah, nanti ada yang perlu
apa namanya matrikulasi atau tidak seperti itu. Tapi intinya bisa. Banyak juga yang dari fakultas sebelah ya alumni FST yang S2 kakak. Baik, Bu Erna, terima kasih. Pripun Bu Mbak Mawar, apakah pertanyaan sudah cukup terjawab? Nggih? Nggih. Saya beralih ke pertanyaan dari Ibu atau Bapak Ibu atau Mbak Fadinda. Untuk presentase kuliah 50 daring 50 luring dihitung setiap semester atau keseluruhan mata kuliah selama 4 semester. Oh, itu dihitung Yes. per mata kuliah, bukan apa namanya, bukan kumulatif satu semester atau bahkan kumulatif 4 semester, tetapi per mata kuliah seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih. Bagaimana Mbak atau Ibu Fadinda sudah terjawab je pertanyaannya? Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian, mumpung bisa langsung tanya jawab dengan KPS-nya. Ini buka KPS-nya bisa langsung on cam. Saya beralih ke Mbak atau Ibu Nafisa terkait minat dalam AKK itu akan dimulai pada semester berapa, Nji? Semester 1. Semester 1. Siap. Jadi langsung mendaftar, langsung masuk, langsung milih minat gitu, Nje. Oke. Pripun Mbak atau Ibu Nafisa, apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Monggo kami Mohon tunggu. izin, mohon izin Mbak Bella menambahkan Monggo. nanti saya izin Bapak Ibu yang Bapak Ibu Mas Mbak yang ada di sini nanti akan kami masukkan di dalam grup WA sehingga nanti bisa kalau ada yang sore ini belum paham bisa menanyakan lebih lanjut seperti itu. Siap Ibu. Nanti monggo Bapak Ibu yang hadir pada Zoom hari ini bisa melakukan apa namanya presensi karena di situ ada nomor WA. Nanti akan kami sampaikan ke KPS masing-masing untuk mungkin dibuat semacam grup untuk informasi lebih lanjut. Dan kami informasikan Bapak Ibu sekalian yang tadi mungkin join Zoom-nya terlambat. Untuk Zoom pada sore hari ini kami bantu record dan kami akan unggah di YouTube FKM. Jadi selama Zoom ini berlangsung bisa diulang atau ditonton kembali di YouTube channel YouTube-nya FKM. Monggo kami masih tunggu apakah ada pertanyaan tambahan dari Bapak Ibu? Izin Mbak Bella nanti kalau apa berkenan kami masukkan di grup WA nanti bisa melanjutkan pertanyaan di situ. Kalau tidak mau di grup ya boleh japri ke admin. Nanti pasti disampaikan ke kami. Siap, siap Tuh. Ibu. Mungkin Oke. masih, oh ini nih Bu ada pertanyaan kembali dari Mbak atau Ibu Ami. Apakah ada kelas full online untuk kami yang di luar Pulau Jawa? Iya, sementara bukan ini apa namanya sementara di universitas belum mengizinkan untuk full online. Tapi mungkin kita ke depan akan bisa apa namanya mengakomodir mengakomodir apa namanya
ya usulan ini gitu. Tapi sekarang belum bisa ya Mbak. Siap, Ibu. Bagaimana Ibu atau Mbak Ami sudah terjawab nggih pertanyaannya? Karena memang di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu semua prodi belum bisa full online. Jadi yaitu sistemnya tadi 50-50. 50 online, 50 offline. Jadi sekalian mungkin nanti bisa apa mengunjungi Universitas Airlangga ini seperti itu. Nggih. Pripun dari Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada yang masih perlu didiskusikan atau dikonfirmasikan lagi kepada kami atau sudah cukup nggih? Selamat sore Bapak Ibu. Mohon izin bertanya. Saya lulusan 2023. Nah, jadi kan saya baru dapat info kalau IPK di atas 3,5 itu bisa mendaftar melalui jalur prestasi. Tapi sebelumnya saya sudah login untuk pendaftaran. Memilih jalur tes tulis itu bagaimana ya kalau misalkan saya mau ganti jadi jalur prestasi apakah Coba, bisa ya? Tapi belum submit sih gitu. iya Mohon coba saran. ini apa namanya Mbak Aulia bisa kontak kami nanti, nanti chat langsung ke kami. Nanti chatnya akan saya konsulkan ke PPMB karena saya juga apa namanya yang mengelola sistemnya itu PPMB sehingga saya tidak bisa apakah boleh dipindah apa enggak begitu saya eh, bisa menjawab sekarang Mbak Aulia. Oh Saya iya. tunggu chatnya nanti Mbak Aulia. Baik, siap Bu. Nanti saya hubungi lebih lanjut. Terima kasih Bu Erna. Ya, terima kasih. Mungkin ada Sama pertanyaan Mbak Aulia. selanjutnya, monggo. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Mungkin bisa dilanjut di grup yang sudah dibikinkan oleh S2 AKK nantinya atau bisa langsung japri ke Instagram atau CP yang ada di S2 AKK. Begitu nggih. Iya, Bisa. itu di grup itu ada adminnya juga atau ada saya juga ada Bu Atika. Silahkan mau tanya ke siapa begitu. Ya, Boleh di grup juga tanyanya. oke. Sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, monggo berkenan untuk on cam digunakan untuk sesi dokumentasi. Monggo kami tunggu untuk on cam. Ya, sudah on cam semua ya. Saya pandu untuk berhitung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Terima kasih Bapak Ibu eh, sudah berkenan mengikuti acara Connect Session FKM UNER bersama program studi S2 AKK. Saya selaku pemandu acara pada sore hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam memandu acara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna, Bu Nur Atika, Bu Ratna. Pak Visto, Bu Putri, Terima kasih Mbak Vina. Yani mohon izin.